Mata Ling Tianho menyala dan dia bertanya, keberuntungan seperti apa yang membuatmu sangat peduli? Gret merenung, lalu dia mengepalkan giginya saat dia memandang Dewa Pedang Ling Tianho dan berbisik. Apakah kamu ingat ketika aliansi budidaya mengirim utusan mencari item puluhan ribu tahun yang lalu? Item ini adalah manik, dan hadiahnya adalah mantra surgawi berkualitas tinggi versi lengkap. Ini adalah mantra surgawi berkualitas tinggi, hadiah terbesar yang pernah ditawarkan aliansi budidaya. Menurut sumber saya, tidak ada lebih dari 10 mantra surgawi berkualitas tinggi dalam aliansi budidaya. Mata Ling Tianho serius dan dia bertanya, apakah luka Anda terkait dengan manik ini? Gret mengangguk dan tersenyum pahit. Jangan bicara tentang masa lalu. Itu karena kultivasi saya tidak cukup kuat. Namun jika kamu bertindak, maka itu pasti akan mudah. Ling Tianho melihat ke dalam kekosongan. Setelah waktu yang lama, dia berkata, tidak akan terlambat untuk membicarakannya setelah Laut Roh Setan Timur berakhir. Tetapi sebelum itu kamu harus membantuku dalam satu masalah. Mata Gret berbinar dan dia berkata, apa itu? Ling Tianho dengan serius berkata, pergilah ke Laut Roh Setan Timur dan lindungi 12 muridku sampai mereka menyelesaikan misi rahasia yang kuberikan kepada mereka. Jika Anda bisa melakukan itu, maka saya akan membantu Anda. Ekspresi Gret tenggelam. Ling Tianho, apa maksudmu dengan membantuku? Tanyanya. Ling Tianho menoleh untuk melihat Gret. Wajahnya tanpa ekspresi ketika dia dengan tenang berkata, Gret, ketika aku membuat namaku di antara bintang-bintang, kamu bahkan belum mulai berkultivasi. Skema Anda jelas di depan mata saya. Jika Anda tidak dirugikan oleh pemilik manik, mengapa Anda bergegas ke sini untuk menemukan saya? Jika aku mengusirmu sekarang, aku khawatir tidak lama setelah itu kita akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Gret merenung. Setelah beberapa saat dia tersenyum dan berkata, Dewa Pedang terlalu khawatir. Selama aku di sana, aku berjanji untuk menjaga murid-muridmu tetap aman. Namun saya mendengar bahwa pintu gerbang ke Laut Roh Setan Timur itu misterius. Jadi saya tidak tahu apakah saya bisa masuk dengan kultivasi saya. Ling Tianho berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu terluka dan giliranku untuk membuka gerbang. Jadi aku akan membiarkanmu masuk. Gret mengangguk dan tidak lagi berbicara. Saat kedua orang itu berbicara, awan besar 7 warna datang dari kejauhan. Mata Gret menyala. Sebelum awan 7 warna tertutup, rasa damai mengelilingi daerah itu. Dari dalam awan 7 warna, Alser berjubah putih perlahan mendekat. Ketika Alser mendekat, dia tersenyum dan mengangguk pada orang yang dia kenal. Di belakangnya ada 9 orang. 9 orang ini mengenakan jubah warna yang berbeda, tetapi mata mereka semua tajam seperti kilat dan mereka masing-masing memiliki kultivasi yang kuat. Di antara mereka adalah Chen Tao. Chen Tao saat ini mengenakan jubah ungu. Kelompok Alser dengan tenang bergerak menuju gerbang. Setiap kultivator dengan hormat membuat jalan, dan pemandangan itu bahkan lebih megah daripada ketika Dewa Pedang Ling Tianho tiba. Dalam sekejap, kelompok Alser tiba di depan gerbang. Mereka hanya sekitar 1000 kaki dari kelompok Ling Tianho. Tatapan semua orang terkunci pada kedua kelompok ini. Selain orang-orang itu, semua monster tua memandangi Ling Tianho dan Alser dengan ekspresi menonton pertunjukan yang bagus. Pada saat ini dapat dikatakan bahwa hampir semua kultivator kuat dari planet Tianyun dan planet sekitarnya ada di sini. Apa yang dikumpulkan di sini hampir kekuatan penuh dari kultivator peringkat 7 Tianyun. Hanya 1 hari lagi sampai Laut Roh Setan Timur dibuka. Ekspresi Alser netral ketika dia berdiri di sana dan banyak kultivator datang untuk menyambutnya. Saat dia berbicara, matanya sesekali melihat ke kejauhan seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. 9 murid di belakangnya mengobrol dengan sesamanya. Kecuali Chen Tao yang sesekali melihat-lihat seolah dia sedang mencari sesuatu. Kenapa dia tidak di sini? Chen Tao mengernyit. Hari terakhir sebelum pembukaan Roh Setan Laut Timur perlahan berlalu. Hari ini adalah saat acara akbar akan dimulai. Hari ini adalah saat Laut Roh Setan Timur akan dibuka. Lautan benda mengambang yang disebut Roh Setan Laut Timur mulai berubah. Kecepatan di mana semua benda bergerak melalui ruang menjadi sangat cepat. Perubahan ini menarik perhatian para kultivator di sekitarnya. Tepat pada saat ini mata Chen Tao menyala ketika dia berbalik untuk melihat ke kejauhan, dan dia menunjukkan senyum. Beberapa sinar datang dari kejauhan. Kedatangan mereka tidak menarik perhatian para kultivator lainnya, tetapi mata Chen Tao terkunci pada sosok ungu. Saudara ketujuh, mata Chen Tao mengungkapkan cahaya misterius. Saat Alser dengan santai melihat sosok ungu itu, dia tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika Wang Lin melihat kelompok Alser dari kejauhan, dia menggenggam tangannya dan berkata, Saudara San, aku harus pergi menemui guruku, jadi kita akan berpisah di sini. Jika ada kesempatan kita akan bertemu di dalam Laut Roh Setan Timur. Wajah San Yun San tertutup debu. Mereka jelas harus bergegas dengan kecepatan penuh untuk sampai di sini tepat waktu. Dia tersenyum dan berkata, setelah kita masuk, aku akan bergantung pada saudara Wang untuk menjagaku. Tidak masalah. Wang Lin tersenyum saat dia mengambil langkah dan berubah menjadi asap ungu sebelum terbang menuju Alser. Wang Lin bergerak seperti kilat menuju Alser, dan sebelum dia mendekat orang-orang mendengar penghalang suara pecah. Ekspresinya tenang dan ada sedikit gas kelabu di matanya.
Penampilannya sekarang tidak lebih lemah dari Chen Tao saat ini. Gerakannya segera menarik perhatian beberapa kultivator. Ketika mereka melihat jubah dan token ungu miliknya, beberapa kultivator yang berhubungan baik segera menebak identitasnya. Murid ketujuh Divisi Ungu Sekte Nasib Surgawi, Wang Lin. Yao Sisui yang duduk di atas batu giok raksasa membuka matanya untuk melihat Wang Lin. Setelah melirik sebentar, dia menarik pandangannya. Yao Sisui diam-diam berpikir, saya tidak tahu mengapa ayah meminta saya untuk memberi perhatian ekstra kepada orang ini. Kultivasi orang ini normal, dan sepertinya tidak ada yang luar biasa tentang dirinya. Namun untuk dapat dipilih oleh Alser untuk datang ke sini setelah bergabung dengan Sekte Nasib Surgawi memang mengejutkan. Wang Lin terbang lurus ke depan dan tiba di depan Alser tak lama setelah itu. Dia dengan hormat berkata, murid Wang Lin menyapa guru. Alser tersenyum dan berkata, berdiri di belakang guru. Acara akbar 5.000 tahun sekali ini akan dimulai, jadi perhatikanlah. Mungkin harta yang ditakdirkan untukmu akan muncul juga. Setelah Alser selesai berbicara, dia memandang Wang Lin dengan penuh arti dan kemudian tidak lagi berbicara. Wang Lin mengangguk, lalu dia berdiri di belakang Alser dan membentuk barisan dengan 9 murid lainnya. Pandangan 9 murid ini semuanya mendarat di Wang Lin. Selain dari Chen Tao yang matanya memiliki sedikit cahaya misterius, tatapan semua orang tanpa emosi, seolah-olah mereka sedang menatap orang asing. Wang Lin tidak hati-hati melihat 9 orang ini. Dia dengan santai melirik mereka dan tahu bahwa ada 3 wanita dan 6 pria. Mata Ling Tianho menjadi sedikit serius ketika Wang Lin tiba. Dia selalu merasa bahwa anak ini sedikit akrab sejak dia melihatnya di perayaan ulang tahun Alser. Tetapi tidak peduli apa, dia tidak bisa mengingatnya. Seruan Gret datang dari belakang Ling Tianho. Ling Tianho bertanya, kamu kenal anak ini? Aku tidak kenal anak ini, tapi dia mengeluarkan perasaan yang akrab. Mungkin dia adalah keturunan seorang teman lama. Mata Gret menyala, tetapi dia segera menyembunyikannya. Penampilan Wang Lin juga menarik perhatian para monster tua yang terkenal. Satu-satunya alasan mereka memperhatikan Wang Lin adalah karena Alser tidak akan pernah menerima murid tanpa alasan. Alser meninggalkan segalanya pada takdir, dan jika itu tidak ditakdirkan, maka tidak mungkin dia akan menerima seorang murid. Mereka hanya tidak tahu apakah nasibnya untuknya atau murid-murid lainnya. Tepat pada saat ini gemuruh lembut datang dari Laut Timur. Pada saat ini tatapan lebih dari 10.000 kultivator fokus pada lautan benda apung. Di antara para kultivator di sekitarnya, beberapa dari mereka telah melihat fase pasang sekali dalam setiap 5.000 tahun lebih dari sekali. Namun alih-alih membuat mereka lebih tenang, hati mereka malah lebih bergetar. Hampir semua kultivator yang telah melihat fase pasang yakin bahwa Laut Timur ini pastilah tempat yang menakjubkan sebelum berubah menjadi seperti sekarang. Kalau tidak akan ada cara untuk itu menciptakan fase pasang yang mengejutkan. Ini seperti sebuah misteri yang masih melayang di atas kepala orang-orang di planet Tianyun. Fase dibukanya Laut Roh Setan Timur dimulai. Saat laut mulai bergerak lebih cepat, suara gemuruh semakin keras. Pada akhirnya keributan saling terkait dan tampaknya meluas, hingga ke langit dan turun ke kehampaan. Segera seluruh area dipenuhi dengan gemuruh keras. Seluruh lautan benda mengapung bergelembung. Suara gemuruh sudah menyebar melintasi ruang. Suara ini sangat keras sehingga bergema tanpa henti di dalam telinga para kultivator di sekitarnya. Mata Wang Lin fokus saat melihat lautan benda mengambang yang tak berujung. Ini pertama kalinya dia melihat tempat ini. Semua yang dia tahu tentang tempatnya, dia telah mendengar dari orang lain atau dari San Yunsan dalam perjalanan ke sini. Bahkan fase pasang surut adalah sesuatu yang hanya pernah didengarnya. Saya harus hati-hati mengamati fase ini yang hanya terjadi setiap 5.000 tahun sekali. Mata Wang Lin berbinar. Pada saat ini tatapan semua orang berkumpul di lautan benda mengambang yang tak berujung. Suara gemuruh semakin keras sampai akhirnya raungan tajam datang dari dalam laut. Raungan ini sangat menyakitkan telinga. Pada saat ini semua benda mengambang bergetar dan mulai berputar karena kekuatan misterius. Beberapa kultivator dengan tingkat kultivasi rendah tidak bisa tidak mengapung ke arah laut yang berputar. Jika bukan karena orang-orang di samping mereka menarik mereka kembali, mereka akan menyatu dengan laut itu. Mata Wang Lin tenang dan hati daunnya kokoh, jadi dia tidak akan tertarik dengan putaran seperti ini. Saat Laut Timur berputar, raungan itu menjadi lebih menusuk telinga daripada sebelumnya. Akhirnya, gas hijau mulai menyebar dari semua barang di dalam Laut Roh Setan Timur. Saat gas muncul, gas itu mulai menyebar. Dalam sekejap mata bagian luar laut sudah dikelilingi oleh gas hijau. Namun, gas hijau mulai mendidih dan kemudian berkumpul di pusat. Seolah ada kekuatan kuat menekan dari semua sisi, menyebabkan gas hijau dan benda-benda mengambang berkumpul di pusat dalam sekejap. Seluruh ruang bergetar ketika semua gas hijau dan benda mengambang berkumpul bersama untuk membentuk lubang misterius. Lubang ini tidak statis tetapi terus tumbuh ketika benda-benda berkumpul dari segala arah. Itu menjadi lebih luas dan lebih tinggi. Mata Ling Tianho mengungkapkan cahaya misterius dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Sudah dimulai. Aku ingin tahu apa yang akan tertarik di sini kali ini. Ada kilatan cahaya 7 warna di mata Alser.
Pada saat ini semua kultivator yang telah melihat Laut Roh Setan Timur terbuka sekali sebelumnya pandangan mereka menemui jalan buntu pada pembukaan musim semi. Gas hijau ini seperti pilar yang sepertinya menahan ruang itu sendiri. Itu terus tumbuh lebih tinggi sampai mencapai batas jangkauan indera ilahi. Pada saat ini Wang Lin mengungkapkan ekspresi kaget. Saat gas hijau terus tumbuh lebih lama, tekanan perlahan mulai menyebar darinya. Tekanan ini mungkin membuat Wang Lin merasa seperti ada 10.000 gunung menekan di atasnya. Ada suara retak datang dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti akan runtuh kapan saja. Sangat kuat. Mata Wang Lin mengungkapkan ekspresi pantang menyerah. Gas abu-abu muncul di antara alisnya dan kemudian berubah menjadi tato yang dengan cepat menutupi tubuhnya. Akibatnya, tekanan mencapai titik di mana dia bisa menahannya. Karena Wang Lin seperti ini, jelas banyak kultivator di sekitarnya lebih buruk. Wajah mereka sangat pucat dan mereka terpaksa mundur. Jika bukan karena tetua dan tuan mereka berada di sana untuk menahan tekanan bagi mereka, banyak dari mereka akan pingsan dan mati. Tepat pada saat ini, sebuah pemandangan yang akan sulit dilupakan oleh banyak kultivator dalam hidup mereka tiba-tiba mulai terungkap. Pilar raksasa hijau tiba-tiba runtuh dan sinar merah terus menembak keluar dari sana. Sinar merah menyebar, itu bahkan pergi melalui tubuh para kultivator di sekitarnya dan pergi jauh ke luar angkasa. Saat pilar hijau runtuh, semakin banyak sinar merah dilepaskan. Sinar merah menyebar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pada saat ini jika Anda melihatnya dari sudut lain, Laut Roh Setan Timur salah satu dari 3 wilayah terlarang di planet Tianyun tertutup sinar hijau dan merah. Sinar hijau perlahan menghilang dan digantikan oleh sinar merah. Sinar merah ini bukan merah darah, itu lebih seperti merah dari matahari yang terik. Sinar merah ini menyebar dengan Laut Roh Setan Timur sebagai pusatnya. Sinar menyebar tanpa henti ke segala arah. Adapun seberapa jauh sinar merah menyebar, tak seorang pun kecuali beberapa individu terpilih yang tahu. Beberapa planet sepi yang jauh dari planet Tianyun ditutupi oleh sinar merah ini. Bahkan planet yang jauh dari Suzaku juga terpengaruh. Suzaku saat ini, Zhou Tai, sedang berkultivasi ketika dia membuka matanya untuk menemukan bahwa langit benar-benar merah. Lebih jauh lagi, lebih banyak planet ditutupi oleh sinar merah ini. Tidak ada cara untuk dengan jelas menghitung seberapa jauh lampu merah ini, yang hanya keluar dari Laut Roh Setan Timur sekali setiap 5.000 tahun menyebar setiap kali. Pada saat ini sinar merah tiba-tiba berhenti menyebar. Namun hal yang mengguncang langit terjadi di semua tempat. Di antara bintang-bintang, planet-planet dan ruang, segala sesuatu mulai dari harta, batu giok, batu roh, mayat, pedang kuno, sisa-sisa harta, mantra surgawi, harta kuno dan berbagai hal lainnya, tidak peduli di mana mereka berada. Selama mereka berada dalam jangkauan sinar merah dan tanpa pemilik, mereka mulai gemetar.